persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan buat kita sepanjang daripada tahun ini. Dan mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube channel. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau baik. Engkau terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan buat kami sepanjang tahun ini. Kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Dan hari ini kami datang, kami naik ke ucapan syukur terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau berbicara buat kami lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu ya Tuhan, hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Makasih Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama-sama katakan, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Ini doa kami Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata, oh dalam hidupku.
Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, setiap janji, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata, oh dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi, terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih
setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi sembah Dia. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari datang sembah Dia Bapak Gusti. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, oh Tuhan. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara datang sembah, bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Roh Kudus. Banyak Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Ya Roh Kudus, dengan apa dapat kami balas kebaikan? Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus. Ajaib kasih yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari sekali lagi bersama-sama kita. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sembah Dia, haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari bersama-sama naikkan pujian, katakan ajaib, haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sembah Dia, haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari datang sembah Dia Bapak bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan buat kami sepanjang tahun 2022 ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu buat gereja-Mu, untuk umat-umat-Mu. Tuhan, dengan apa dapat kami balas selain kami bersyukur, kami memuji-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas
kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu. Oh, haleluya. Biarlah damai sejahtera Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari bersama-sama, besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sembaria, haleluya. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Sekali lagi, oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Oh, besar anugerah-Mu ya Tuhan, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah.
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan Yesus. Mari buka suaranya ibu bapak saudara. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bahkan hadirat-Mu menembus ya Tuhan ke setiap ya Tuhan ruangan-ruangan daripada umat-Mu yang mengikuti secara online ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan di dalam ya Tuhan hati kami penuh dengan rasa syukur, dengan nyanyian pujian kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah Engkau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Lawat dan jamah kami semua ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang hadir hari ini sakit Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Oleh iman ya Tuhan kami ya Tuhan akan firman-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus jadi sembuh sekarang saudara. Terima kesembuhan. Aku berdoa Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu. Biarlah Tuhan Kau bukakan hati dan pikiran kami untuk kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan ada 3 pesan Yesus sebelum naik ke surga, saudaraku. Dan ini disampaikan ya kan ketika Yesus sudah bangkit, saudaraku ya. Nah di sini kita akan buka Alkitab kita, saudara, 3 pesannya dari Yohanes pasal 20. Kita akan lihat sama-sama, saudaraku. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai ayat 23 ya. Jadi di sini Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan menyampaikan pesan sebelum dia naik ke surga. Nah pesan ini saudaraku juga saya percaya ya kan untuk kita semua. Katakan amin. Ya kita bulan ini kita adalah bulan di mana kita sedang memperingati Natal, kelahiran Tuhan. Saya percaya bahwa kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan ya kan yaitu untuk menyampaikan 3 hal ini. 3 pesan ini, 3 perintah ini untuk kita bisa terima dan lakukan. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku ayatnya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada 3 pesan nih saudaraku, yang kita coba renungkan, ingat, kita lakukan. Saudara, pesan yang pertama ada 1 kata, ya saudara gini, ya kan? Damai sejahtera bagi kamu, ya ayat 21, seperti Bapa mengutus aku. Jadi Bapa mengutus Yesus, ya kan kalau mengutus itu ada semacam penugasan, ya ada tugas yang harus dikerjakan Yesus, ya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, ya kan manusia dari apa? Dari dosa. Dia datang, dia lahir untuk satu penugasan, untuk mati di salib. Ya nanti ya kan Allah bangkitkan Yesus pada hari ketiga dari kematian. Nah Yesus katakan begini, seperti Bapa mengutus aku, menugaskan aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku Yesus. Jadi ini pesan, ini perintah buat saudara dan saya, kita semua. Ya kan? Yang pertama bahwa perintahnya adalah apa? Kita harus menjadi apa? Saksi Kristus. Dan melayani di bawah apa? Otoritas rohani. Seseorang diutus itu di bawah otoritas. Jadi saya percaya bahwa orang Kristen tuh, ya kan saudaraku, kita harus berada di bawah otoritas rohani. Nah Tuhan bilang, aku akan berikan damai sejahtera. Damai sejahtera inilah, ya kan, sebagai apa, semacam sebagai modal untuk kita bisa melakukan, ya kan, penugasan
ya kan, panggilan, ya kan, pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan selama hidup ini. Katakan amin. Ya, kalau Yesus mengerjakan apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat kematian di atas kayu salib. Kalau Yohanes Pembaptis, ya kan, dia berkhotbah untuk bawa bangsa Israel bertobat, saudara, membaptis mereka yang sudah bertobat, lalu menyiapkan pelayanan buat Yesus. Kalau Yunus, saudaraku, dia hidup untuk apa, saudara? Untuk khotbah di kota Niniwe, untuk bangsa Niniwe. Musa, dia hidup untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Selesai itu ya udah selesai tugasnya, dia meninggal. Saudaraku, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku, dari setiap kita, saudaraku, bahwa kalau saudara mau hidupnya tenang, hidupnya tentram, ada damai sejahtera, saudara harus hidup, ya kan, sebagaimana Tuhan kehendaki, yaitu apa? Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Dalam kata-kata yang lain, sebelum Yesus mati, disalibkan, saudara, sebelum dia bangkit, dia berkata, aku mengutus kamu di tengah-tengah apa? Serigala bahkan. Sehingga kamu harus apa? Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Katakan amin, saudaraku. Jadi saudaraku Yesus, bahwa Tuhan mau memberikan kita, setiap kita semuanya punya penugasan. Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Jadi saudaraku, kalau saudara, ya kan, kalau saya, kalau kita, saudaraku, ya kan, mengerti bahwa kita hidup untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sejak kita dalam kandungan, sebelumnya dalam kandungannya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Ya, saya selalu doa, Tuhan, ya kan, biarlah saya mau hidup sesuai dengan panggilan saya. Ya kan, penugasan yang Tuhan berikan buat saya. Karena kalau saya hidup di dalam pengutusan, penugasan Tuhan di bawah otoritas. Saya punya di bawah otoritas gembala pembina, saudara Kristus, ya kan, tunduk di bawah itu. Maka saya percaya bahwa janji Tuhan, dia akan memperlengkapi saya, dia akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Dia perlengkapi di dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera. Jadi Allah damai sejahtera. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ya kan, saudara, adalah orang-orang yang harusnya hidup dalam apa? Damai sejahtera. Makanya dikatakan bahwa Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya apa, saudaraku? Baca yang keras. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan apa? Kehendaknya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yang saya tahu untuk saya, biar gampang menjelaskannya. Saudara Kristus, ini pesan Tuhan, saya mau jalanin. Saya ingin saudara jalanin. Ya kan, saudaraku, secara pribadi. Ya kan, pesan Tuhan buat saya sehubungan dengan ayat ini adalah, ya saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, ya kan, saya akan kerjakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Katakan amin, saudara. Lalu secara pelayanan, saya ada penugasan sebagai gembala jemaat. Yang saudara, yang setiap hari Tuhan tugaskan, yaitu apa? Mengajar firman Tuhan di menara doa online. Hari Minggu saya pimpin ibadah raya di gereja. Saudara, bersama dengan jemaat secara onsite dan online. Lalu secara
secara khusus lagi saudaraku untuk masa ini. Yaitu Tuhan kasih tugas untuk membuka sekolah, membangun gedung sekolah. Mendoakan supaya anak-anak daripada jemaat GBI MPI khususnya. Ya kan, dan anak-anak ya kan Tuhan di kota Palembang pada umumnya ya kan bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan fasilitas yang baik. Kalau kita nggak bilang yang terbaik, yang sebaik-baiknya kita siapkan. Tuhan tugaskan saya. Saudara, saya tahu ini Tuhan walaupun sulit sekali untuk dikerjakan, tetapi ada janji Tuhan sepanjang saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi saya, memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Apa itu yang segala yang baik? Ya kita butuh sehat. Katakan amin saudara. Kita butuh sehat. Bukan cuma sehat, damai sejahtera. Damai sejahtera itu yaitu apa saudara? Adanya satu keyakinan di dalam batin saya. Ya, bahwa Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang mengasihi saudara. Tuhan pasti menolong. Ya saudara, menolong dengan apa? Supaya pekerjaan ini, semua tugas saya sebagai pribadi, sebagai dalam pelayanan, ini bisa dikerjakan dengan baik. Katakan amin. Dia akan cukupi dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan orang-orang yang membantu saya, membantu saudara. Dengan uang yang cukup untuk mengerjakan, menyelesaikannya. Katakan amin. Di rumah tangga, Tuhan cukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk misalnya penugasan di gereja, Tuhan cukupi keuangan untuk gereja. Saudara bisa mengerti ini untuk menjelaskan. Pesan Tuhan adalah apa? Aku akan berikan kamu damai sejahtera. Asalkan kamu hidup dalam panggilanku. Sebagaimana Bapa mengutus aku sekarang utus kamu. Yang sekarang saudara secara pribadi tanya sama Tuhan, apa tujuan pribadi saudara? Apa tuh penugasan pribadi? Apa penugasan dalam pelayanan? Apa visi? Saudaraku, ini harus diselesaikan. Nggak bisa hari lepas hari lewat-lewat. Saudara harus berbuah. Supaya kita nggak hidupnya khawatir sini, orang ngomong ini kita takut, ngomong ini khawatir segala macam. Saudara jelas, sepanjang aku lakukan, aku melayani Tuhan. Aku menjadi saksi Tuhan. Dan aku melayani dia. Maka Allah akan berikan saya damai sejahtera. Damai sejahtera inilah, saudara, itu satu atmosfer untuk mujizat Tuhan. Untuk berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Damai sejahtera aku berikan. Ya kan? Tuhan katakan apa saudara? Dia katakan apa saudaraku? Damai sejahtera bagi kamu. Shalom Alahim. Sama seperti Bapa mengutus aku. Hari ini saudara, saya tantang saudara di masa Natal. Ada banyak pekerjaan, pelayanan yang saudara bisa ambil. Banyak sekali ibadah-ibadah Natal. Ketika ada orang yang saudara tahu, kalau aku undang dia, ya kan, karena dia menghormati aku. Dia pasti kalau aku undang dia akan datang. Undang dia ibadah Natal. Supaya dia bisa dengar kabar keselamatan. Kabar sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Ini sudah bisa lakukan. Atau Natal kita bisa datangi rumah sakit kah? Kita bisa pesan, ada pesan damai sejahtera, pesan kasih, pesan ada pengharapan. Kita katakan bahwa Yesus lahir untuk memberikan pengharapan buat kita. Ada pengharapan. Katakan amin. Pengharapan yang baru buat setiap kita. So bisa lakukan dalam masa Natal ini. Lakukan sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Yesus. Sekarang aku utus kamu di masa Natal ini. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin setiap kita sebagai murid Tuhan, ya kan, selalu berpikir apa yang bisa aku berikan. Ya entah itu pemikirankah, doakah, waktukah, talentakah, uangkah, apa. Supaya mereka bisa kenal Tuhan. Supaya mereka bisa diselamatkan. Supaya mereka bisa hidup dengan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Mereka bisa hidup lebih baik. Kita mau buat perbedaan. Bukan berpikir berapa banyak aku bisa ambil. Bisa ambil.
Ketika hidup kita selalu berkata, apa yang aku bisa buat untuk kebaikan. Aku ingin banyak berbuat baik. Saya yakin hidup saudara adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan dibawa Tuhan naik. Dibawa Tuhan naik. Ini yang paling penting. Ini pesan Tuhan itu. Yang kuat sekali sebagaimana Bapa utus aku. Ya kan aku utus kamu. Dia sudah selesaikan tugasnya. Waktu dia berkata, sudah selesai. Dia sudah bangkit dari kematian. Saudara, dia hanya memberikan shalom kepada semua. Dia kuatkan. Lalu tidak lama kemudian dia naik ke surga. Pesan yang kedua sebelum dia naik ke surga. Yaitu apa saudaraku? Ya kan Tuhan berpesan supaya kita semuanya menerima Roh Kudus. Supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Kata Tuhan katakan apa saudara? Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Dihembuskan. Terima Roh Kudus. Setelah dia berkata shalom, damai sejahtera bagi kamu. Ya kan? Ayo, kamu harus menjadi saksi. Setiap kali kamu ketemu dengan orang-orang duduk di warung kopi, duduk dimanapun, ngobrol dimanapun. Kamu main medsos, ya kan? Jadi saksi. Saksikan kebaikan Tuhan. Katakan amin, saksikan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan di masa Natal ini khususnya. Yang kedua adalah, saudara Yesus, ya kan? Bahwa Tuhan mau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tidak akan pernah memiliki damai sejahtera. Ya kan? Kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengembusi para murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Ya kan? Kalau saya mau hidup dan memiliki damai sejahtera. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Roh Kudus saudaraku, ya kan? Roh Kudus, firman Tuhan dan damai sejahtera. Ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum Yesus berkata damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dia bicara tentang apa? Roh Kudus. Saudara, kita buka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sampai 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan apa? Bertugas untuk apa? Tugas Roh Kudus adalah apa? Panggilan Roh Kudus adalah apa? Mengajar segala sesuatu kepada kita. Dia ajar. Apa yang diajarkan? Perkataan Yesus. Firman Tuhan. Dan mengingatkan kamu. Roh Kudus yang ingatkan semua firman yang pernah tertanam di lubuk hati kita. Dia ingatkan. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Baru ayat 27 katakan apa saudara? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa damai sejahtera Kristus, saudaraku, berkaitan erat dengan apa? Peranan Roh Kudus dan kebenaran firman yang tertanam di lubuk hati kita. Katakan amin. Nah, Roh Kudus ini akan mengajarkan kita. Yang mengingatkan kita akan segala firman iman yang pernah kita simpan di dalam lubuk hati kita. Dan Roh Kudus saudaraku yang memberikan kita pengetahuan, pengertian, hikmat, wahyu. Sehingga kita memiliki segala jenis daripada damai sejahtera. Katakan amin. Ya, ini penting saudaraku. Tuhan bilang terima Roh Kudus. Terima. Kenapa perlu Roh Kudus? Supaya setiap kata-kata yang kita baca dalam Alkitab bukan cuma sekedar pengetahuan logika manusia semata. Tetapi kata-kata firman Tuhan bisa tertanam di hati. Katakan amin. Itu semata-mata karena peranan Roh Kudus. Kita bisa ngerti saudara firman Tuhan. Kita bisa ngerti. Dan kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, saudara berdoa. Saudara naikkan nyanyian pujian pada Tuhan. Tiba-tiba pasti Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Akan apa? Ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan.
inilah pentingnya setiap hari saudara harus membaca Alkitab. Waktu membaca Alkitab, saudara harus membangun satu sikap tentang aku sedang mendengarkan Tuhan bicara sama aku. Waktu baca pelan-pelan, dia sedang bicara sama aku. Saudara biasakan untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Seperti ini di menara doa. Setiap hari saudara dengarkan dengan sikap hati. Aku mau dengarkan apa yang Tuhan mau katakan tentang aku. Dan aku mau simpan ini di lubuk hati saya. Katakan amin. Ya kan, berkali-kali saudaraku yang serius, ya kan, selalu di dalam setiap pergumulan dalam hidup saya. Atau doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Entah untuk pribadi saya maupun untuk pelayanan. Saudara, peranan Roh Kudus itu sangat penting. Untuk menghidupkan setiap firman Tuhan yang ada di dalam hati saya, pikiran saya. Sehingga membuat hidup saya menjadi lebih tenang. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Katakan amin. Saya rindu di masa Natal ini. Karena Tuhan datang untuk memberikan apa saudara? Damai sejahtera. Saudara harus hidup dengan damai sejahtera. Untuk bisa hidup dalam damai sejahtera. Ingat, saudara hidup di dalam panggilan Tuhan. Kehendak Tuhan. Lakukan pelayanan. Melayani Tuhan. Katakan, apapun yang saudara kerjakan, inilah aku kerjakan semata-mata untuk Tuhan. Yang kedua, tiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Caranya gimana penuhi dengan Roh Kudus? Ya berdoa. Selalu doa. Tuhan penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku dengan Roh Kudus. Naikkan nyanyian, pujian, saudaraku. Kita tahu bahwa Tuhan itu, saudaraku Yesus, bahasa kasih. Setiap orang punya bahasa kasih. Bahasa kasih itu adalah bahasa yang saudara, kalau kita bisa ngerti tentang bahasa kasih seseorang, saudara, lalu kita mulai pakai bahasa kasih kepada dia, itu akan kena di hatinya bahwa dia merasa dicintai. Katakan amin. Ya, saudara, kalau ada orang bahasa kasihnya suka memberi dan suka menerima. Itu bahasa kasihnya. Dia suka beri, kalau pemberian dia kita terima. Ya kan, kita hargai, kita muliakan pemberiannya. Dia merasa dicintai. Katakan amin. Lalu satu hari kita berikan sesuatu kepada dia. Pemberian kita waktu dia terima, dia merasa dicintai. Ada seseorang yang suka dengan sentuhan. Disentuh, menyentuh. Saudara, ya kan? Atau anak pelukan. Bahasa kasihnya. Masing-masing orang itu kan, saudaraku. Ya kan, kalau dia rasa disentuh seperti itu, dia rasa seperti aku dikasih, diterima. Katakan amin. Ada beberapa orang yang ingin didengarkan. Kalau dia bicara didengarkan. Nah, saudara tahu gak bahasa cintanya Tuhan? Salah satu daripada bahasa cintanya Tuhan, yaitu apa saudaraku? Dia suka nyanyi. Tuhan tuh suka nyanyi. Kitab Zefanya katakan, dia bergirang karena kita. Dia naikkan bersorak-sorak karena kita. Dia suka menyanyi nyanyian pujian untuk kita. Saudaraku, Allah itu saudaraku ya kan? Dia Bapa, Roh Kudus itu seperti ibu. Saudaraku, dia suka nyanyi untuk kita. Kalau kita berikan nyanyian pujian kembali ke dia, dengan baik saudaraku, dia merasa dicintai. Dia merasa dicintai. Itulah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan berikan nyanyian balik. Singing back. Kita berikan nyanyian balik ke dia. Saudara mungkin sebagai ibu pernah gak nyanyikan nyanyian untuk anak saudara yang masih kecil pada waktu itu. Sebelum dia tidur kita nyanyikan dia. Sampai usap-usap. Kita nyanyikan dia. Lalu tiba-tiba dia tidur. Saudara saya ngerti sini, katakan amin. Tuhan suka nyanyi buat kita. Satu hari kelak ketika kita ada di sorga, dia akan nyanyi untuk kita. Dia akan nyanyi untuk kita. Kita bayangin kita yang nyanyi untuk dia. Iya, kita akan nyanyi. Tapi seperti Paulus bilang, apa yang tidak pernah aku lihat, gak pernah aku dengar. Paulus gak pernah dengar. Satu hal yang gak pernah didengar itu pasti adalah apa?
nyanyian pujian Tuhan. Suara yang luar biasa. Ketika saudara naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, apa yang terjadi? Karena dia senang, dia penuhi saudara dengan apa? Roh Kudus. Ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara rasakan hadirat Allah yang begitu kuat, maka damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini pesannya, penuh Roh Kudus setiap hari. Yang ketiga, apa pesan Tuhan yang ketiga? Yang ketiga ayat 23, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya apa? Diampuni. Selesai. Habis, hapus. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang ketiga, perintah Tuhan adalah apa? Kita harus hidup di dalam apa? Kasih dan pengampunan. Saudara, ini sebelum dia naik ke surga, dia mau saudara saya hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita tidak akan pernah bisa hidup dengan damai sejahtera kalau kita tidak hidup di dalam kasih dan pengampunan. Oleh karena itu Alkitab berulang-ulang, saudara, menulis, buang segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Jangan. Buang itu semua saudara. Khususkan supaya saudara saya hidup dengan damai sejahtera. Katakan amin. Nah, Roma 2 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Kita kadang-kadang, kok dia buat jahat, kok enak-enak ya. Duitnya banyak, bisa berangkat ke sana ke sini, liburan sana sini, punya ini, punya itu, jadi ini. Enggak, saudaraku, saya percaya dengan firman Tuhan ini. Penderitaan dan kesesakan yang akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi, perhatikan, nah ini saudara. Tetapi apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudara mau dapatkan kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera, saudara harus hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih pasti hidup berbuat baik. Katakan amin. Hidup berbuat baik. Ampuni semua orang. Ya kan saudara, ya kan, ampuni. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Apa artinya sini saudara? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Artinya apa? Saya pernah baca satu buku karangan daripada almarhum Edwin Louis Cole. Ya saudara, ya. Salah satu bukunya adalah yang judulnya yang berjudul gini, seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah kalah, ya kan? Tetapi seorang yang tidak pernah menyerah, dia bilang gitu. Nah itu istilahnya ininya, saudara, ini bukunya. Amin. Nah dia tulis begini saudara, ayat ini dia jelaskan tentang ayat ini. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi kalau kamu tidak, kalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maksudnya nggak mau ngampuni, makanya dosanya tetap ada. Dia kasih contoh hidup dia. Dia bilang begini saudaraku, dari ayat ini. Bertahun-tahun saya tuh benci, saya tuh marah. Ya kan, saya dendam dengan ayah saya. Dan sejak saya kecil. Kenapa? Karena ayah saya adalah seorang pemabuk, kasar, pemarah. Suka marah sama mama saya, suka pulang dalam keadaan mabuk dan kadang harus muntah dan mama harus bersihkan. Dan bersikap kasar, KDRT suka pukul mamanya. Dia tuh benci saudara dari kecil. Tetapi pada waktu karena dia simpen yang namanya dosa bapaknya. Dosa bapaknya selalu diingat, tetap ada. Dia nyatakan tetap ada dosanya. Selalu dia ingat dosa bapaknya itu. Kasar, pemarah, ya saudara, pemabuk. Saudara apa yang terjadi ketika dia mulai masuk remaja.
Bukunya ada, nanti saudara baca. Ya. Setelah dia maju remaja, saudara apa yang terjadi? Dia jadi seorang yang kasar, pemarah, dan pemabuk. Percis sama dengan bapaknya. Sampai dia dapat kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia harus mengampuni ayahnya. Dia harus mengampuni bapaknya. Dan dia tidak boleh lagi menyimpan dosa dan kejahatan bapaknya di hati dia dan pikiran dia. Pada waktu dia ingin, sebelum dia mengampuni bapaknya, dia ingin lepas. Karena kemarahan, saudara, kekasaran, mabuk, ini hal yang sangat merugikan dia. Dia pikir, dari secara diri dia, kesehatan dan juga pergaulan dia dengan yang lain. Dia mau lepas tapi tidak bisa. Sampai dia dapatkan pewahyuan akan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 23. Dia ampuni dosanya. Dia ampuni dosa daripada bapaknya. Apa yang terjadi saudara? Dia menangis. Ketemu dengan bapaknya, dia peluk, dia berkata bahwa bertahun-tahun aku benci, aku marah dengan dia sebut bapaknya namanya. Ya kan? Tapi hari ini sebagai orang Kristen saya mau mengampuni papa. Saya mau mengampuni. Ya kan, saya mau mengampuni dengan tulus. Sekarang ampunin saya. Dia peluk, dia nangis. So, sejak satu dia dibebaskan. Katakan amin. Makanya istilahnya saudara gini ya. Orang baik, orang benar. Berubah jadi jahat dan kejam. Karena dia menyimpan dosa dan kesalahan orang jahat dan orang kejam. Katakan amin. Dosa apa? Saudara, dosa apa orang? Saudara, yang terus karena ya kan, mungkin ada kita nyimpen dosa atau kesalahan orang yang pernah mencuri uang kita, menipu uang kita, atau melukai apa jenis apa. Kalau itu terus yang dipikirkan, yang diucapkan, maka kita akan melakukan dosa yang sama yang orang itu akan lakukan. Oleh karena itu pesan Tuhan adalah kalau kamu simpen dosa dan kejahatan orang lain, kamu tidak akan pernah bisa hidup dalam apa? Damai sejahtera. Sedangkan iman itu bisa bekerja hanya kalau ada damai sejahtera. Orang berkata aku iman. Tapi hidupnya pasti penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Karena tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Menyimpan, saudara, kesalahan orang lain. Tuhan perintahkan kita untuk apa saudara? Hidup dalam kasih dan pengampunan. 3 hal. Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Terima damai sejahtera ini. Katakan amin. Terima Roh Kudus ini. Dan hiduplah dalam kasih dan pengampunan. Saya berdoa firman Tuhan ini coba saudara renungkan. Kalau saudara memang aku butuh di masa Natal ini, aku butuh ketenangan. Aku mau bahagia. Saya bisa bahagia kalau saudara terima damai Natal. Damai dari Kristus ini. Saudaraku, dengan katakan aku mau ambil keputusan untuk melakukan perbuatan baik. Karena dalam perbuatan baik ada kemuliaan, ada kehormatan, ada damai sejahtera. Kita dihormati, ya kan saudara, karena perbuatan baik kita. Katakan amin, bukan karena gelar, kepangkatan kita atau kekayaan kita. Tetapi apa yang kita bisa bagikan ke orang lain. Katakan amin. Kita akan dihina, ya kita akan menderita dan mengalami kesesakan kalau kita melakukan kejahatan. Hari ini biar saudara renungkan ini. Saya berdoa biarlah saudara dan saya kita bisa menikmati masa Natal ini. Terus diberkati dan menjadi berkat. Katakan amin saudaraku. Yuk kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. 3 pesan Tuhan sebelum kau naik ke surga. Setelah engkau bangkit dari kematian, engkau berbicara pada para murid-murid. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan, kami mau di masa Natal ini ada damai sejahtera. Ada damai di hati kami. Kami mau berdamai dengan Tuhan. Kami mau berdamai dengan diri kami. Kami mau berdamai dengan keadaan yang sedang kami lewati, jalani hari-hari. Dan kami juga mau berdamai dengan semua orang. Tuhan Yesus tolong kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu.
Ya Tuhan, dan biarlah kami mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Kau memberkati mereka di masa Natal ini. Ada kado Natal buat mereka semua. Mereka diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Mereka mengalami mujizat. Ya Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami tahu kami punya Allah, Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Ya Tuhan, persembahan ya Tuhan. Untuk pelayanan di menara doa ini, di gereja ini. Kau berkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupku? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidup. Kita makan perjamuan kudus. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita mau berkata begini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Engkau menyelamatkan aku dari dosa, sehingga aku beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.